Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Menjadi pemimpin, anak cucunya juga menjadi rasul-rasul. Itulah Ibrahim. Jadi kepemimpinan itu adalah warisan para rasul, warisan para nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan para pendengar yang dimuliakan Allah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga sampai pagi hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat melaksanakan ibadah. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicatat merupakan amal yang saleh insyaallah. Marilah kita simak sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyati. Setiap kamu itu adalah pemimpin dan kamu akan dipertanggungjawabkan atas kepemimpinanmu. Al-imamu ra'in wa huwa mas'ul an ra'iyatih, dan juga imam menjadi pemimpin dan dia akan dipertanggungjawabkan atas kepemimpinannya. Warrajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ul an ra'iyatih. Seorang suami juga menjadi pemimpin di tengah-tengah keluarganya dan dia akan dipertanggungjawabkan atas kepemimpinannya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Juga seorang istri menjadi pemimpin di rumah suaminya dan dia akan dipertanggungjawabkan atas kepemimpinannya. Wal khadimu ra'in li mali sayyidihi wa mas'ul an ra'iyatihi. Begitu juga seorang pelayan menjadi pemimpin dia untuk menjaga harta majikannya dan dia akan dipertanggungjawabkan atas kepemimpinannya. Wa kullukum ra'in. Rasulullah bersabda, setiap kamu pemimpin, wa mas'ul an ra'iyati, dan setiap kamu akan dipertanggungjawabkan atas kepemimpinannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, dalam hadis ini terlihat bahwa seorang muslim atau umat Islam mempunyai salah satunya fungsi kepemimpinan. Bahkan kalau saya katakan fungsi kepemimpinan ini adalah merupakan warisan para rasul, juga warisan para nabi. Ya. Mari kita simak sebuah ayat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 124.
Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu 'ahdi adh-dhalimin. Dan ingatlah ketika Tuhan menguji Ibrahim bikalimat, dengan beberapa ujian, fa'atammahun, lalu Ibrahim menyelesaikan ujian-ujian itu. Kemudian Allah berfirman, inni ja'iluka lin-nasi imama, sesungguhnya aku akan menjadikan kamu Ibrahim pemimpin. Qala wa min dzurriyyati, kemudian Ibrahim mengatakan, ya Allah, bagaimana dengan anak cucuku? Qala la yanalu 'ahdi dzalimin, janjiku itu tidak mengenai orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim tidak kujadikan pemimpin yang baik. Begitu ayat Al-Quran. Ibrahim menjadi pemimpin, anak cucunya juga menjadi rasul-rasul. Itulah Ibrahim. Jadi kepemimpinan itu adalah warisan para rasul, warisan para nabi. Pertanyaannya adalah, apakah kepemimpinan itu boleh diambisikan? Atau bagaimana sesungguhnya kepemimpinan itu? Kita simak sebuah hadis Rasulullah SAW yang bersumber dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dan ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ala tasta'miluni. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu mengatakan, qultu ya Rasulullah, aku mengatakan, wahai Rasulullah, ala tasta'miluni, mengapa engkau tidak menunjuk aku menjadi pemimpin? Kata Abu Dzar. Kemudian Abu Dzar mengatakan, fadaraba biyadihi ala mankibai. Kemudian Rasulullah SAW, kata Abu Dzar, menepuk-nepuk pundakku. Kemudian Rasulullah SAW Rasulullah SAW kemudian bersabda, ya Abu Dzar, innaka dha'if. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya kamu lemah. Wa innaha amanah. Abu Dzar, kepemimpinan itu adalah amanat. Wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadama. Nanti pada hari kiamat, kepemimpinan itu menjadi penyesalan dan kehinaan. Kata Rasulullah, illa man akhadhaha bihaqqiha, kecuali orang yang mengambil kepemimpinan itu dengan benar, wa addalladzi alaihi fiha, dan dia mau melaksanakan kewajiban kepemimpinan itu dengan baik. Abu Dzar ditepuk-tepuk pundaknya oleh Rasulullah. Abu Dzar, kamu itu lemah. Abu Dzar, kepemimpinan itu amanat. Nanti kamu menyesal, nanti kamu akan menjadi hina di hari akhirat. Kecuali Abu Dzar, orang yang mengambil kepemimpinan dengan benar dan melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan dengan baik. Beberapa analisis, kadang-kadang orang menganalisa hadis ini, bahwa hadis ini, kalau ada orang yang menunjuk dirinya untuk dijadikan menjadi pemimpin, nggak usah diberikan. Ada yang memberikan analisis seperti itu. Apakah betul manusia memang punya keinginan, punya ambisi? Kita simak ayat Al-Quran. Yusuf alaihissalam mengatakan kepada perdana menterinya,
ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Wahai Perdana Menteriku, jadikan aku Menteri Keuangan, bendaharawan negara. Inni hafizun alim, sesungguhnya aku adalah calon bendahara Menteri Keuangan yang menjaga amanat, yang berpengalaman dengan hal itu. Yusuf dijadikan Menteri Keuangan, bendaharawan negara. Mesir dibuka kemakmurannya yang luar biasa. Apakah antara hadis dan Al-Quran paradok? Tidak. Allah tahu betul karakter masing-masing sahabat. Rasulullah tahu Abu Dzar dianggap lemah dia secara psikologi karena dia tidak perhatian dengan masalah-masalah duniawi, padahal kepemimpinan itu gelepotan dengan masalah-masalah duniawi, nanti tidak sukses. Maka Abu Dzar radhiyallahu anhu dianggap begitu. Abu Dzar dinasihati, kamu lemah Abu Dzar. Tapi kalau seandainya seperti Nabi Yusuf alaihissalam, dia tegar, saya akan menjadi pemimpin, dorongannya karena ikhlas mencari ridha Allah, dorongannya karena dia ingin berjuang, dorongannya karena dia ingin merubah dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang tidak maju menjadi maju, dari yang tidak makmur menjadi makmur, dari yang tidak sejahtera menjadi sejahtera. Kalau dorongannya seperti itu, ikhlas berjuang mencari ridha Allah, silakan. Bukan karena ambisi, biar aku dapat mengumpulkan uang untuk aku dan keluargaku, apalagi sampai 7 turunan. Jangan, nanti menyesal. Karena itu tugas kepemimpinan berat. Dalam surat Al-Anbiya ayat 72 Allah berfirman, waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Kami jadikan mereka, siapa mereka? Para rasul dan para nabi. Dijadikan apa oleh Allah? A'immah, pemimpin-pemimpin. Para rasul dijadikan oleh Allah pemimpin-pemimpin. Pemimpin yang bagaimana yahduna bi amrina, yang mereka memberikan petunjuk kepada rakyatnya bi amrina, dengan perintah kami. Wa auhayna ilaihim fi'lal khairat, dan aku perintahkan kepada mereka para rasul dan para nabi untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Wa iqamas shalah, menegakkan salat. Wa ita'az zakah, menunaikan zakat. Wa kanu lana abidin, dan mereka para rasul, para nabi yang dijadikan oleh Allah pemimpin, kanu lana abidin, mereka itu hanya kepada kami, kata Allah, mengabdikan dirinya. Itulah tugas pemimpin. Apa? Pertama adalah yahduna bi amrina. Artinya menjadi pemimpin adalah berkewajiban di atas pundaknya untuk mensosialisasikan, melaksanakan risalah ilahiyah di tengah-tengah masyarakat. Kewajiban. Yang kedua, auhayna ilaihim fi'lal khairat. Artinya menjadi pemimpin adalah orientasinya amal saleh. Orientasinya amal saleh. Wa iqam as-salah, menjadi pemimpin tegak, dia mendirikan salat, pergi ke masjid. Maaf, Umar, para sahabat radhiyallahu anhu, mereka adalah ahli masjid. Jangan dia dulu sebelum menjadi pemimpin dia rajin sholat jamaah, setelah menjadi pemimpin gak terlihat lagi hidungnya. Kemana?
padahal sudah diberi nikmat kesejahteraan. Tapi bukan menegakkan untuk dia salat, tapi dia juga memerintahkan untuk umatnya untuk melakukan salat. Hai, dia keliling. Rasulullah SAW suatu hari minta maaf, marah, karena beberapa sahabatnya tidak pergi ke masjid. Rasulullah sampai mengatakan, aku akan mendelegasikan sahabatku untuk menjadi imam, dan aku akan pergi kepada rumah-rumah mereka, uharrika buyutahum, aku akan membakar rumah-rumah mereka yang tidak mau pergi ke masjid. Rasulullah, tapi itu belum terjadi. Lantas ya sudah. Tapi begitu peringatan Rasulullah SAW menjadi Rasul, dan Rasulullah SAW punya tanggung jawab kepada umatnya, juga menjadi pemimpin. Bangun itu masjid-masjid yang rapi, yang sejuk. Ketika orang masuk ke masjid, nyaman untuk beribadah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita az-zakah, menunaikan zakat, menjadi pemimpin peduli terhadap masalah sosial. Pergi ke kampung, melihat, dialog dengan mereka, melihat apa maunya, bagaimana problemnya, bantu. Banyak beberapa sektor-sektor dalam kehidupan masyarakat ini. Ada sektor pendidikan, ada sektor kebudayaan, ada sektor ekonomi, ada sektor kesehatan. Dilihat maju atau tidak, berjalan atau tidak aturannya. Menjadi pemimpin betul-betul peduli terhadap masalah sosial. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mohon maaf, dia pergi ke desa, didapatinya seorang wanita sedang menanak, tapi bukan gandum. Menanak apa? Batu. Untuk apa? Menenangkan keluarganya yang agar karena lapar. Ini sedang masak, bunda. Telah dibuka, ya Allah, batu. Wanita itu mengatakan, inilah antara aku dan Umar. Dia Umar menjadi pemimpin, inilah aku seperti ini. Padahal yang dibuka itu Umar. Umar pulang, masuk ke Baitul Mal, membawa gandumnya sendiri, dipanggul sampai dilihat ini apa namanya, lehyah, ya. Jenggotnya putih kena gandum. Pembantunya, pengawalnya, Umar, jangan kamu yang manggul, biar aku yang manggul. Umar mengatakan, apa kamu yang akan menanggung dosaku? Bukan kamu kan? Kalau aku berdosa, aku sendiri yang akan menanggung dosaku, biar aku bawa sendiri. Setelah itu ibu bisa memasak. Besok pergi ya ke kebernuran, hajatmu apa dan aku berikan. Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pucat mukanya. Hai Umar, kenapa kamu pucat mukanya? Apa tidak ada makanan yang kamu makan? Umar mengatakan, wallahi demi Allah, makananku tidak jauh lebih baik dari makanan rakyatku. Aku akan makan sebagaimana makanan rakyatku apabila sudah dibuka pintu kemakmuran. Masya Allah, dulu para sahabat seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Terakhir tanggung jawab kepemimpinan adalah hanya kepada kami mereka mengabdikan dirinya. Bukan orientasinya macam-macam, bukan untuk syuhrah, popularitas, bukan, tapi hanya pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itulah tanggung jawab pemimpin. Mari kita simak, maaf nih kalau agak sedikit panjang. Mari kita simak sebuah hadis Rasulullah SAW yang perlu diperhatikan sebagai pemimpin. An Nabi Ya'la Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamut yauma yamut wa huwa ghashan li ra'iyatihi illa harramallahu 'alaihi al-jannah. Muttafaqun alaih. Abu Ya'la Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang yang diangkat dia menjadi pemimpin, mati dia pada hari matinya dia itu ghash, menipu rakyatnya, menzalimi rakyatnya, illa haramallahu alaihi jannah, haram, dia tidak akan masuk surga, haram baginya untuk masuk surga. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi baiti hadza, kata Aisyah, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaihi wa man waliya min amri ummati syai'an farafiqa bihim farfuq bihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda fi baiti hadza, di rumahku ini. Rasulullah mengatakan, ya Allah, ya Tuhanku, barang siapa yang menjadi pemimpin mengurus umatku, dia itu mendolimi mereka, fashfuq alaihi, persukar dia. Kalau dia mempersukar rakyat, persukar dia. Tapi barang siapa yang menjadi pemimpin untuk memimpin rakyatnya, dia farafiqa bihi, dia lembut, dia penyayang, farfuq bihi, maka sayangilah mereka, pemimpin itu. Dalam riwayat Aid bin Amr radhiyallahu anhu annahu dakhala ala Ubaidillah bin Ziyad faqala ay bunay inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna syarrar ru'a al-khutama fa iyyaka an takuna minhum. Dari Aid bin Amr radhiyallahu anhu bahwa dia masuk ke rumah Ubaidillah bin Ziyad, kemudian dia mengatakan, ay bunay, wahai anakku, ay bunay, wahai anakku, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syarrar ru'a, sesungguhnya sejahat-jahat pemimpin itu al-khutama, pemimpin yang kejam. Fa iyyakan takuna baik, jangan kamu nanti seperti itu ya, jangan kamu nanti seperti itu. Tapi ada pemimpin yang adil, sehingga tidak usah saya bacakan hadisnya. Ada 7 golongan manusia yang nanti akan dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari akhirat. Salah satunya adalah pemimpin yang adil. Dan masih banyak beberapa hadis Rasulullah SAW menjelaskan tentang kepemimpinan ini. Terakhir saya bacakan hadis al-ahlul jannah salasa, penduduk surga itu ada 3, dzu sultanin muqsin muwaffaq. Pertama adalah pemimpin penguasa yang adil, yang mendapatkan hidayah dari Allah. Rajulun rahim raqiq al-qalb li kulli dzi qurba wa muslim. Yang kedua adalah seseorang yang penyayang, dia hatinya lembut dia terhadap keluarganya dan terhadap orang muslim. Yang ketiga, afif muta'affif du'aya, orang yang menjaga kehormatan diri, tidak punya dia tetapi menjaga kehormatan dirinya. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi karakter pemimpin yang diharapkan adalah pemimpin yang beriman, pemimpin berilmu dan profesional, pemimpin berakhlak mulia, tidak berbuat zalim, sayang pada rakyatnya, tidak nepotisme, dan adil
dalam kepemimpinannya. Terima kasih, mohon maaf agak sedikit lama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد. يا ربي صل عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا،
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين، اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد. يا ربي صل عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات